Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nas'aluhu al-amala bi kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kullan akhadna bi dzambihi wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Surau Darul Jannah, yang kami hormati Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, jemaah setia yang selalu beribadah di Masjid Surau Darul Jannah. Mudah-mudahan segala amal ibadah Bapak-bapak ibu-ibu rutin setiap saat di Masjid Surau Darul Jannah hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada malam ini kita masih diberi oleh Allah nikmat dan rahmatnya. Amin. Dengan umur yang masih panjang. Amin. Dan dengan sehat wal afiyah. Allah maftah lana abwaban nikmah, abwabar rahmah, abwabas sehat wal afiyah, wa abwabal jannah. Semua itu adalah bekal untuk kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa meluangkan waktu kita menambah amal ibadah kita pada malam hari ini. Pada sholat maghrib kita telah mendapatkan sab'an sinin, yaitu 27 derajat pahala ibadah sholat pada maghrib ini. Dan menjelang datangnya waktu sholat isya, sebagaimana biasa kita isi dengan tausiah berdasarkan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan duduk kita ini menjadi amal ibadah, amal salih bagi bapak-bapak ibu kita semua untuk kemaslahatan hidup kita dunia akhirat. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita berada di bulan Sya'ban. Tepatnya kalau tidak salah kita sudah berada di tanggal 11 Sya'ban. Ya Bapak Ibu. Nah, tanggal 11 Sya'ban. Nah, justru karena itu kalau kita ingin puasa sunnah nisfus Sya'ban, berarti 4 hari lagi, yaitu pada hari Minggu, tepatnya 15 Sya'ban. Ya. Ini kalau tanggal Sabtu itu ya Pak, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti hari Minggu itu kita makan sahur dan berpuasa. Puasanya hari Minggu itu. Jadi kalau kita puasa sunnah hari Minggu, itu makan sahurnya hari Minggu Bapak Ibu. Ya, tapi dini hari. Ya Pak. Kalau makan sebelum jam 2 balik, itu namanya itu makan sahurnya hari Sabtu. Itu orang lama-lama dulu. Karena orang lama-lama dulu pertama
itu mengajarkan ya makan sahur itu takhirkan ya, kalau berbuka disegerakan. Nah, itu beda kan. Kalau dulu tonton 40 dulu di kampung dulu listrik nah dia pulang ke masaji itu pakai colok pakai siki. Nah itu beko kecaya. Nah makan deh. Beko dan lo jago beko tuh. Nah gitu. Itu apa beko? Ya, maksudku makan sahur itu makan ya makan sahur itu berarti sekitar jam-jam sebalik lah makan sahur. Apa efeknya? Ya jam sebalik itu besok galang-galang keluar ni ya. Aku kalau sudah mengatakan takhirkan makan sahur. Jadi kalau puasa nisfu Sa'ban hari Minggu jatuhnya tanggal 15 Sa'ban, nisfu itu di tengah-tengah bulan Sa'ban. Tentu makan sahurnya ditakhirkan berarti hari Minggu tuh. Hari Minggu tuh tapi tentu yo Bapak Ibu ya ada aturan agak jam sampai ya seperti besok makan sahur. Nanti hari Toa berpuasa. Hah? Betul tak boleh di sini itu nak nisfu nak boleh. Yang nisfu itu pas di tanggal 5 balik. Ya, tanggal 5 balik Sa'ban. Nah, ada oleh Bapak Ibu yang berbahagia kalau ingin lawak puasa, ada namanya puasa Ayyamul Bid. Berarti 2 hari sebelum itu sudah dimulai. Kalau nisfu Sa'ban pas hari Minggu 15 Sa'ban, berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu namanya puasa Ayyamul Bid Sya'ban. Puasa di 3 hari menjelang tengah bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang kami hormati, Sya'ban tentu akan dekat lagi dengan Ramadan. Jadi kalau tanggal sabali Sya'ban kini, itu berarti Bapak Ibu yang berbahagia sekitar berapa hari lagi? Itu 9 hari lagi. Itu makanya doa di bulan Rajab lain selalu baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Lain makbul doa waktu Bapak Ibu. Buktinya apa? Ya Allah kecewa berkatilah umur kami di bulan Rajab. Habis bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berkati selalu umur kami bulan Sya'ban. Nah, kan lain masih itu ya bulan Sya'ban. Ampi-ampi lain. Makanya wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah sampaikan umur kami untuk bertemu dengan Ramadan. Kau lagi genting-genting masalahnya sama Bapak Ibu. Nah, itu makanya doa tarik karena doa itu senjata orang beriman. Doa dulu. Kemudian Bapak Ibu, kalau Allah berada di bulan Sya'ban, maka Sya'ban itu berasal dari kata syi'ab. Artinya syi'ab itu jalan di atas gunung. Itu artinya jalan di atas gunung. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Posisi bulan Sya'ban ini dapat memandu kita untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah. Maknanya kiasan bahwa Sya'ban merupakan momentum untuk bertaubat, mengisi hari-hari dengan ibadah, ya, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah untuk pembiasaan di bulan Ramadan. Nah, itu maksudnya yang disebut dengan syi'ab. Di Sya'ban Bapak Ibu yang berbahagia termasuk bulan istimewa. Maka Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dalam kalender Hijriah. Dan pendapat lain dalam tafsir lain, Sya'ban itu artinya juga pemisahan. Apa maksudnya pemisahan di sini? Dahulu orang-orang Arab pada bulan Sya'ban ini Bapak Ibu itu berpencar kian kemari mencari air karena di Sya'ban ini musim panas di Arab. Musim panas dia payah.
Di Syaban kok terpencar juga dia, terpencar di Syaban. Tapi kalau kita bawakan dalam rangka menyongsong bulan Ramadan, maka di bulan Syaban ini saatnya kita banyak latihan bulan Syaban. Itu makanya di bulan Syaban itu kita dianjurkan ada nanti amalan-amalan istimewa di bulan Syaban. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau dalam sejarah ada lagi keistimewaan bulan Syaban. Di bulan Syaban itu terjadi perubahan arah kiblat. Ya, pada awalnya orang beriman beribadah salat menghadap ke Baitul Maqdis, ya, atau Masjid Aqsa, berubah menghadap ke Ka'bah. Jadi waktu menghadap ke Baitul Maqdis itu dalam sejarah Islam hanya berjalan yaitu 17 bulan 3 hari. Setelah itu pindah lagi menghadap ke Ka'batullah sampai hari ini. Itu terjadi perintah itu, asbabun nuzul ayat itu yaitu pada bulan Syaban. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sehingga keistimewaan bulan Ramadan itu di dalam hadis-hadis sahih Rasulullah banyak sekali. Yang pertama, di bulan Syaban itu adanya syafaat. Allah akan menolong hamba-hambanya. Di bulan Syaban itu adanya maghfirah. Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang mau minta ampun dari segala dosa-dosa yang telah pernah dilakukan. Kemudian bulan Ramadan, bulan Syaban itu disebut juga bulan yang istimewa karena itqun min azabin nar. Siapa yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, tidak mengulang lagi dosa yang sama, kemudian dia memperbanyak ibadah dari sisa umur yang ada sampai datang kematiannya, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Maka dia istimewanya bulan Syaban. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga amalan-amalan bulan Syaban yang perlu kita amalkan, yang pertama memang namanya puasa sunnah. Kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah. Hadis pertama, hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Jika tiba waktu malam nisfu Syaban, maka beribadahlah kamu di dalamnya sebanyak-banyaknya, dan puasalah kamu di siangnya, karena Allah akan menurunkan rahmatnya mulai dari tenggelam matahari di hari nisfu Syaban itu di langit dunia. Lalu Allah berfirman, siapa umat Muhammad yang meminta ampun akan aku ampuni. Siapa umat Muhammad yang meminta rezeki akan kuberi rezeki. Siapa umat Muhammad yang kena musibah, maka akan aku jauhi kepadanya musibah dan aku pulihkan mereka dari musibah. Dan siapa yang minta ampun kepada Allah dan minta apapun sampai waktu fajar, akan aku kabulkan. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang selanjutnya kedua, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, saya, kata Aisyah sebagai istri Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Dan aku tidak juga pernah melihat Rasulullah berpuasa yang banyak kecuali hanya di bulan Syaban. Di bulan Syaban itu bukan puasa full maksudnya, tapi banyak. Di banyak itu artinya Bapak Ibu yang berbahagia, lebih banyak dari bulan-bulan selain daripada bulan Syaban. Jadi pada puasa yang boleh full hanyalah bulan Ramadan. Itu yang full, ya. Jadi
sebulan penuh bulan Ramadan. Kemudian kalau bulan-bulan lain puasa-puasa sunnah yang terbanyak dari selain dari bulan Ramadan itu dari Muharram, dari Safar, dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ya. Maka yang paling banyak itu adalah di bulan Sya'ban. Ya. Ini mengalahkan semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi Rasulullah SAW menegaskan tentang puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis selain daripada bulan Sya'ban itu biasa, tetapi puasa Senin Kamis di dalam bulan Sya'ban itu pahalanya istimewa. Itu bedanya. Jadi puasa Senin Kamis kan aduh setiap bulan itu apa? Itu biasa. Tapi kalau puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban itu istimewa. Nah, maka Rasulullah, siapa yang berpuasa pada hari Senin Kamis di bulan Sya'ban, ya itu lebih mulia dari puasa hari Senin Kamis di bulan selain Sya'ban. Karena kalau di bulan Sya'ban malaikat menghiasi langit, lalu dia berdoa di atas langit itu bersama-sama. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang yang berpuasa pada hari Senin dan Kamis ini dari umat Muhammad di dunia, dan kabulkanlah segala doa-doa mereka ya Allah. Seluruh mereka. Nah, itu istimewanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Senin dan Kamis di bulan Sya'ban, maka Allah akan mengabulkan kepentingan dunia dan akhiratnya masing-masing sampai 20 kepentingan atau urusan. Di banyak urusan awak Bapak Ibu, kepentingan awak, maka Allah akan mengabulkan segala permintaan kepentingan awak. Apa nak minta 22 untuk dunia, 22 untuk akhirat. Ya. Minta. Begitulah di dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, jadi itu yang pertama yang istimewa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban itu ada keistimewaan di bulan Sya'ban, yaitu berdoa di bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab tadi kita tahu doa Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Itu dianjurkan dibaca selalu di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Tetapi ada kedua lagi berdoa khusus di bulan Sya'ban. Ya. Coba baca doanya bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Baca doa bersama. Saya mau Bapak Ibu ikuti. Mau. Nah, ya. Nama saya berdoa anak tak nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Salimna li Ramadana wa salimna lil Ramadana wa tasallamha minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah kami hingga bertemu dengan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan itu bertemu dengan kami. Jadi Bapak Ibu awak padamu ya Ramadan dulu tak mau awak sebab dia Ramadan kau datang nyobain lah, datang mau nyobain lah, awak betul lah dipertemukan Ramadan. Nah, dan terimalah amal-amal kami di dalam bulan Ramadan. Nah, jadi berarti doa bulan Rajab itu meminta awak kepada Allah, awak bisa hidup sesuai doa bulan Rajab tadi masuk di Ramadan.
Sebutnya Ramadan itu tamu. Ya, dia awak tuan rumah pada mulu ini. Ramadan itu datang lo, awak masih bisa lo sebutnya Ramadan itu. Sudah tuh, kalau lebih awak pada Ramadan itu, kalau ibadah awak pada Ramadan itu, kalau Ramadan itu apa mudha'afa. Kalau dia Ramadan itu yuba di pahala dia Allah Taala. Antarimo lananya. Tarawih awak diterima dan sunnah awak. Witir awak diterima, sedekah awak diterima. Sedekah itu sunnah atau wajib? Wajib. Sunnah dan wajib zakat. Jadi kalau bulan Ramadan itu zakat itu wajib kalau sampai senisab haulnya setahun. Tapi kalau sunnah-sunnahnya sedekah, ya. Jadi kalau wajib-wajibnya itu salat 5 waktu sehari semalam di bulan Ramadan itu wajib. Berpuasa di bulan Ramadan itu wajib, ya, itu wajib-wajibnya. Kalau sunnah-sunnahnya tarawih, ya. Nah, ada tarawih di bulan lain ada Bapak Ibu selain bulan Ramadan, ada tak? Ya, di tarawih. Nah, tarawih itu artinya adalah bersenang-senang. Jadi artinya bersenang-senang itu dengan tarawih itu orang yang berpuasa tadi yus tanam jiwanya. Maka kalau pengen tarawih awak tanam jiwa awak. Dan sampai kalau tarawih itu dilaksanakan dengan santai. Jadi tarawih itu adalah artinya santai. Jadi kalau sholat tarawih itu tidak boleh awak capek-capek tidak boleh dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira apa jawabnya itu? Amin. Panjang benar bagi. Ya panjang. Apa itu amin saja. Itu saja. Itu tidak cocok kan? Justru karena itu santai. Yang santai itu orang berpuasa itu malam itu nyoba tuh man qama Ramadan. Di siang harinya man shoma Ramadan. Nah, malamnya wa man qama Ramadan. Bahkan namanya man shoma Ramadan man qama Ramadan imanan. Karena nyoba beriman wah hisaban nyoba punya perhitungan. Bahasanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan. Itu tidak disia-siakan dah. Baru firallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa orang tersebut. Jadi sebenarnya itu tarawih itu tak boleh capek-capek dan tak boleh pula terlalu lambat. Tak boleh lah tarawih itu terlalu lambat lah. Bisa bawa adiknya labah ke sana salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lo punya apa posisi ya mau gue. Adalah Rasulullah Ronaldo kan apa? Sehingga dah usul ya. Jadi salat tarawih itu santai. Apa santai? Bukan berlari, bukan buru awak lambe banalo, tapi santai. Ada jalan mah, jalan santai. Kira apa jalan santai itu? Berlari tak perlu dah, tapi lambe banai tak perlu dah, santai. Boleh tarawih santai, happy kalau bahasa ini, happy aja. Sana itu salat tarawih. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ya, meminta awak di bulan Sa'ban itu kepada Allah seluruh amal-amal awak di bulan Ramadan itu betul-betul diterima oleh Allah SWT. Diterima. Supaya diterima amal awak apa caranya Bapak Ibu? Yang pertama itu beramal dengan ilmu. Mau beramal kalau tidak berilmu. Siapa yang beramal tanpa berilmu maka akan sia-sia. Terserah. Siapa yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya seperti kayu besar tidak berbuah.
Cenanya untuk ibu lo, kau ibu kau puasa sebentar ya. Berapa rukun puasa? Itu kan jadi rukun ibu tu. Rukun ibu, untuk kakak rukun lain. Berapa rukun Islam? 5, setiap satu. Rukun salat 3 balik setiap. Rukun wudu, rukun wudu 6. Anu paling mula aku tanya ke bapak ibu lain, rukun nikah. Itu dah. Jadi jawab dia bapak, kadang-kadang bapak, baca bapak, yo di dalam mur ada baulang Ustaz. Ada baulang kaji, ada baulang penambang, ada jadi dua ya. Ada dalam mur ada baulang. Rukun nikah 5, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun wudu 6. Rukun ada 6. Mana rukun wudu yang 6? Nama-nama mengulang-ulang ilmu mana pula itu bamal tanpa ilmu sia-sia apa? Pertama berniat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian yang kedua, faghsilu wujuhakum. Yang ketiga, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang keempat, wamsahu bi ru'usikum. Yang kelima, wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keenam, tertib. Mana keenam? Kalau tidak ada dalam kau, la salatan, kamu tidak salat. Kenapa? Karena syarat sah salat, syarat sahnya salat itu adalah wudu. Al-wudu miftahus salat. Di salat itu tidak jadi diterima dan terbuka pintu langit dah. Tidak mirat dan lagi dah. Kalau tidak ada yang enam ni. Itu bagi. Jadi perlu ilmu dulu. Dan terbuka pintu langit ya Bapak Ibu. Kalau yang rukun yang enam kau nak doa, salat dia lawa. Itu. Coba Bapak Ibu enam tadi. 1 berniat, 2 ya tak rapi. 2 di bahasa Indonesia saja. 1 berniat bahwa berwudu ya. Sehingga aku berniat berwudu menghilangkan hadas dan najis dari tubuhku karena Allah. Jadi berwudu itu menghilangkan hadas dan najis yang ada di badan Allah. Kemudian membasuh wajah dengan sempurna. Kemudian membasuh tangan dari tangan sampai siku. Kemudian menyapu kepala, wamsahu bi ru'usikum. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib berurutan. Yang berurutan itu tidak boleh sampai balik ya. Karena kaki dulu nak muat, kaki dulu basuh. Sudah basuh tangan, sudah terakhir basuh wajah. Nah itu dia. Memang nan tertib itu artinya berurutan dan tertib. Salah ya kan? Terakhir tertib ya. Kamu dulu ada baru dulu sujud baru kuat saya. Nah tertib. Itu Bapak Ibu. Itu cara itu. Kalau puasa, kalau ya puasa sekitar sebelum hari lain. Rukun puasa Bapak Ibu yang berbahagia, rukun puasa itu semuanya. Berapa rukun puasa? 2. Yang pertama berniat bahwa kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa. Berniat awal. Kedua, menjaga diri dari segala yang akan membatalkan ibadah puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun puasa. Cuma kalau rukun puasa, pokoknya ya 2 tapi terserah panjang. Kalau rukun salat itu memang 13, tetapi pendek. Salat berjamaah seperti tadi Bapak Ibu, ya. Itu rukunnya 3 balik. Berjamaah sewa itu tuntas lebih kurang 7 sampai 8 menit. Tuntas
kalau apa? Kalau puasa itu nggak bisa tuntas sejam, tapi lebih kurang 3 balik setengah jam menjago ya. Dia ada orang yang 2 balik jam dia jago, tapi 1,5 jam nak terjago batal dia yang banyak jam tadi. Ada contohnya juga. Ya contoh dalam kehidupan apa? Bapu kok bisa gagal. Contoh ya. Ibu-ibu kok contoh ketika bapak ya. Misal jam-jam ampe kan lah mulai mempersiapkan permukaan, mulai membuat masa-masa. Lah jam 5 adonan kurang karena nyuci 2 kor lata kacau, tetapi tapainya lupa balik. Dan tu baca tapai, cari tapai ke mana kadai, tibu di kadai ko, nan tapai ko lai babi ayo tapi nan kawan baca itu ko, kiko bah, nan tapai ko babi, tapi nan gunjang ko jadi terus. Maka ibu aja ibu B tadi, dia tak lama-lama bergunjang nan. Sejak jam 5 tu 5 macam tapai masing-masing, nan dia bapak iya ko, malah gak ragu orang mengali ko. Sampai dia usah para jam bergunjangnya. Kan tak lama nak tadi mau balik ini. Sedangkan dia udah berpuasa berat tadi tu, dia udah berpuasa lebih kurang 2 balik jam, lebih kurang. Gagal dia 2 balik jam tadi, gara-gara 5 menit tadi namanya ribah. Misalnya. Jadi kan diubah itu menjadi alun jujur leh. Dusta kalau yang membatalkan itu dusta. Kadang-kadang orang mudah saja berdusta. Ke orang mengalir saja bang, belum puasa lupa itu. Barang aku belinya pak, aku sekian, saya itu lepas. Modal saya sudah dapat. Padahal modalnya tak sedikit, tapi dia ingin awak marahi orangku supaya jadi jual balik. Biar awak berutuh belum puasa. Ternyata mau rugi bapak ibu. Dan orang ko pai je lain tak ada jadinya beli dah dan puasa lah gagal lah. Tak ada dah. Tak mau jangan ada jadi beli dah. Padahal untuk keyakinannya iko modal saja pak. Kecewa sekian. Supaya dia mau balik dia itu target awak. Ternyata dia jadi orang ko tidak mau pak apa. Biar baca dia tempat lain saja. Sudah puasa gagal. Anak galewa nanti jadi bahagia. Anak muda itu yang paling ringan itu memang kasar. Anak sekali kan. Itu berjam berapa kira tu? Jam 9 buka kedai, jam 9 betul sekali. Agak jam 9 ni aku tiba orang balik cerai pak dan lain-lain. Betul sekali lain. Sudah zuhur mereka betul sekali. Sehingga hapuslah pahala. Itu payahnya ibadah puasa itu menjago. Ya. Anu lain berkata-kata fasya wal munkar. Berkata-kata di bulan Ramadan. Apa lain nafsu amarah. Berang saja. Ya. Maduma bulan puasa itu apa-apa koyo pameran sama ian Pak. Tiga bulan apa berang. Jadi buku dek piti kurang bagi dia pak. Tentu yang belum pasal tu tak lama hari sabar. Apa boleh ada ibu ko? Ada boleh ibu ko sambal rotoma. Jo saya buat. Alau-alauannya tentu saya ada kemampuan. Jadi dia sore, dia jam masanya baca pak dari ibu. Sambal boleh ya. Kau dia pak. Di pun ada dia gawe. Ya dah, tentu saya kemampuan dan bahagia intinya. Anak lama tahu, mungkin sama ada tomat ternyata josa juga itu dan ada juga. Apa tadi emosi dia, lepas suka kemurah emosi kan. Dia ambil ada apa aku sama ada dulu kepegang apa, dia lempar ke dia bulan pasur. Akhirnya di situ letakkan kesabaran.
Kira ibu tadi video tadi yang penyabar pak. Ibu tadi tak boleh lawan kan. Cuma ibu tadi dia pandai pandai pula udah mampu bungo di depan dah. Ibu tuh bungo pak. Kalau sama lalu ni tempel ke dia lah. Kapan duduk lukisan ya dah. Ibu tadi sapa lupa sunya 2000. Nampak tadi tak boleh. Bapak apa dengan emosi mampu sampai dilempar ke dia serta kata-kata yang menghina. Ya ibu tadi dia diam saya. Baca ibu tadi anasaimu. Ya Allah, aku senang berpuasa. Aku nak kemalawan. Cuma ibu tadi pandai dia menghibur dah tadi. Dia dah pandai dah mampu ibu ada. Itu ibu tadi. Jangan ibu yang ada dia tu ni. Kalau ibu saya tu dah dia tu nyobain sama dua kali dia baca ibu. Payah ibunya baik. Ya. Artinya apa? Di bulan puasa itu memang mudah terpancing nafsu amarah. Sampai murah saja. Apa nafsu amarah itu murah terpancingnya supaya puasa awak tak bernilai. Itu nafsu amarah. Di nafsu amarah, nafsu lawamah itu di bulan puasa betul-betul menyerang awak. Ya, murah saja. Kalau nafsu amarah itu emosi, kata-kata fasya, munkar, ya, kata-kata fitnah, gunjing, itu nafsu dulu amarah. Kalau lawamah itu ada tadi berkata bohong, ya, kwitansi fiktif, stempel palsu, SPJ fiktif, itu sebenarnya lawamah. Ini banyak sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan nanti umatku di akhirat akan banyak yang bingung. Kenapa dia bingung? Dia berpuasa setiap tahun, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Kita manis muslim. Nanti makanya Bapak Ibu di bulan Saban mulai mengingat itu dia dan sampai los besok ibadah awak tu nilainya salamu bulan Ramadan. Hendaknya yo berbekas ya, sehingga bisa awak nikmati setelah awak mati. Ya bisa. Ya. Bisa. Ya Pak. Apa sudah benar tu sah? Sudah terima tu. Ya itu. Jadi puasa yang benar, puasa yang terima itu tentu puasa yang sesuai dengan rukunnya. Ya dah. Kalau dilaksanakan rukunnya tadi, inti rukun tadi mah karena yang rukun itu adalah sesuatu ibadah itu bagian dari dalam ibadah itu tidak boleh cacat, tidak boleh umpam, tidak boleh kurang. Jadi kalau salah rukun tiga wali kurang cik, tak esah salah. Di puasa itu rukun dua terganggu cik, terganggu saja ya. Awalnya jadi menjaga apa? Ini puasa yang benar tu tentu ya puasa yang sesuai dengan rukun tadi, puasa yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Itu tambah-tambah balik bagaimana puasa yang diajarkan Rasulullah, puasa yang baik. Itu cari-cari dia, baca-baca dia buku-buku awak, belajar lama. Supaya apa? Supaya bulan Sa'ban ko magwawa ketika Sa'ban tu artinya jo pemantapan. Ya, pemantapan. Jadi di Sa'ban ko mantap tata cara ibadah salat awak, karena salat kan banyak awak laksanakan tarawih. Setiap malam mantap puasa awak karena awak akan setiap hari berpuasa full di bulan Ramadan. Sesuai dengan rukun itu Pak, sesuai dengan rukun syaratnya. Ya, di puasa yang cik tadi setelah wabah Tuhan tu tajabu lewat dari segala yang akan merusak puasa awak. Akan hasil itu tentu awak lah tahu mana yang akan merusak puasa awak, dan itu dah apa itu. Itu nak kita
supaya nanti dengan awak puasa awak tu nilai nado tapi hanya haus dan lapar. Berlindung awak dari itu Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir ada doa disebut sahabat Bapak Ibu ya. Ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'zini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli zambi. Ya Allah, Engkau tahu apa yang tampak dan tersembunyi dari diriku. Terimalah taubat kami. Engkau tahu kebutuhan kami, maka kabulkanlah segala permintaan kami. Engkau tahu tentang dosa-dosa besar dan dosa kecil kami selama ini, maka ampunilah kami di bulan Sya'ban ini. Amin aja dong. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, banyak maaf. Semoga kita disampaikan kepada Ramadan dengan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.